Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian di pagi hari ini kita akan membahas 11 perkara atau 11 amalan yang kalau kita lakukan pahalanya sama dengan haji dan juga umrah. Kita tahu bahwa keutamaan haji dan umrah itu besar, terutama haji. Karena Nabi SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang baik itu tidak ada balasan yang setara kecuali surga. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang haji dan dia tidak melakukan perbuatan fasik ataupun tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kharaja kayaumin waladathu, maka dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya tidak punya dosa. Dan banyak lagi keutamaan haji. Bahkan kalau seandainya seseorang meninggal saat haji, maka dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Sebagaimana di zaman Nabi SAW pernah ada seseorang yang sedang berhaji bersama Rasul, kemudian terjatuh dari untanya kemudian meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tetapi ada orang-orang yang memang tidak Allah Subhanahu wa taala takdirkan mampu haji. Karena haji ini perlu adanya kemampuan, banyak biaya. Bukan hanya biaya yang banyak, perlu juga kesehatan. Karena ada orang yang punya uang setruk pula dia, tak bisa haji juga. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ada beberapa amalan-amalan yang kalau kita amalkan itu setara dengan orang yang berangkat haji. Dan itu bisa saja terjadi. Kalau saya membuat analogi seperti ini, ada orang yang bekerja dari pagi sampai sore. Anggaplah dia kerja bangunan atau jualan es atau yang lainnya. Terkadang satu hari itu mungkin dia cuma dapat 100 atau 200 ribu. Tapi ada orang yang tidak bekerja. Boleh jadi mungkin dia orang fakir, tidak sanggup bekerja di rumahnya. Kita kasihan dengan dia. Kemudian kita berikan percuma saja uang sedekah dari kita, entah 100-200 ribu kepada dia. Kan dia gak bekerja, diam saja di rumah kan? Tapi sama-sama dapat uang 200 ribu juga. Dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala juga sama memberikan pahala kepada orang-orang yang lelah letih, ada pahalanya sendiri. Dan ada orang yang mungkin tidak sama kelelahannya, tapi Allah berikan pahala yang sama. Apa saja itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang muslim cerdas, ada amalan-amalan itu yang bisa menandingi haji seolah-olah kita haji setiap hari. Kalau orang haji betul-betul itu kadang-kadang sekarang daftar 15 tahun, 20 tahun baru berangkat.
Itu pun kalau masih hidup. Ya. Tapi amalan ini seolah-olah kita bisa haji tiap hari. Apa amalan yang bisa haji tiap hari? Kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'ati thumma jalasa fi musallahu yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kana lahu mithlu ajri hajjati wa umrati tamatan tamah. Kata Nabi SAW, siapa yang duduk atau siapa yang datang menuju sholat subuh dalam bentuk berjamaah, artinya laki-laki datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Kemudian setelah selepas sholat berjamaah, dia duduk di tempat sholat di masjid, tidak keluar. Diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, entah berzikir, entah baca Quran, entah dengar kajian seperti ini sampai terbit matahari. Kemudian dia melaksanakan salat syuruk, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ini kan memungkinkan kita tiap hari salat subuh kan? Tiap hari kan salat subuh ada. Artinya kalau kita datang memang betul-betul niat dari rumah, bukan hanya sekedar sholat subuh saja, tapi juga ingin meraih pahala haji dan umrah secara sempurna, maka kita dapat pahala haji dan umrah secara sempurna asal diniatkan. Karena amal itu kan ditentukan niat masalahnya. Jadi datang melangkah dari rumah ke masjid itu selain untuk sholat subuh berjamaah, tapi juga ada niat ingin mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini yang pertama, kita bisa haji tiap hari. Bahkan lebih daripada itu, saya ingin menambah, umpamanya bukan hajinya setiap hari sekali, saya ingin setiap hari 5 kali haji. Bisa? Bisa. Kita bisa mendapatkan pahala dalam sehari itu 5 kali. Dengan amalan apa coba? Maka Nabi SAW mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma kharaja ila al-masjid li ada'i as-salati al-maktubati fa ajruhu mithla ajri al-haji al-muhrim wa man kharaja lis-salati ad-duha kana lahu mithlu ajri al-mu'tamir. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, jadi dari rumah itu sudah berwudu dia, kemudian setelah berwudu, artinya dia sudah suci di rumah, maka dia kemudian keluar menuju masjid untuk apa? Melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu itu. Maka pahalanya sama dengan pahala haji, dan barang siapa yang niat keluarnya untuk sholat sunnah, maka pahalanya sama dengan pahala umrah. Bayangkan orang wudu dari rumah, kemudian datang ke masjid untuk sholat zuhur, dapat pahala haji. Kemudian nanti asar datang lagi ke masjid untuk sholat asar, dapat lagi pahala haji. Kemudian untuk sholat maghrib dapat lagi pahala haji. Isya, subuh, 5 kali kita dapat pahala haji juga. Dengan cukup wudu di rumah, kemudian berjalan dan dia dalam kondisi suci dari hadas kecil dan hadas besar ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Itu saja kalau diniatkan ingin dapat pahala haji, Allah kasih. Dan kalau seandainya niatnya untuk melaksanakan sholat sunnah, ya dapat pahala umrah. Dan sholat sunnah itu banyak. Ada sholat sunnah istisqa kalau memang minta hujan, ya kan? Ada sholat sunnah khusuf, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah qiyamul lail, rawatib, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, banyak sholat sunnah. Kita bisa umrah berkali-kali dalam sehari itu. Tapi kalau kita ingin haji dalam sehari 5 kali, ini gini caranya. Berwudu dari rumah, kemudian diniatkan untuk mendapatkan pahala haji dengan melaksanakan sholat-sholat yang 5 waktu itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Amalan ini lebih ringan dibandingkan amalan pertama. Karena amalan pertama kan kadang-kadang ngantuk gitu kan. Mau sholat subuh ngantuk pula kan. Berat kayak. Atau ada orang-orang yang memang malas untuk salat ke masjid. Tapi amalan ini tidak ada alasan untuk tidak bisa. Karena amalan ini ringan. Tapi bisa berpahala haji. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang miskin itu merasa cemburu dengan amalan orang kaya. Enak kali orang kaya itu, dengan uangnya dia bisa haji, bisa umroh, bisa kurban gitu. Loh, kami orang miskin tak bisa apa-apa. Maka disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, datang fuqara kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Dhahaba ahlud dusur bil ujub." Rasul, enak kali ya, pemilik-pemilik harta itu membawa pahala yang kami tidak bawa, katanya. Kemudian mereka mengatakan, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahiduna wa yatasaddaqun." Lihat kami, wahai Rasul, kami orang miskin, tapi si fulan itu orang kaya. Dengan kekayaannya dia mendapatkan keutamaan kekayaan, bisa haji dengan hartanya, bisa umroh dengan hartanya, bisa berjihad dengan hartanya, bisa sedekah dengan hartanya. Lah kami ini tak bisa apa-apa karena tak punya harta. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ala uhaddithukum bimalin law akhadtum bihi lahiqtum man sabaqakum." Maukah kuhabarkan kepada kalian, kata Rasul, dengan sebuah harta, kalau kalian mengambilnya, kalian juga sama mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Maka orang-orang fakir ini mengatakan, "Bala ya Rasulullah," tentu wahai Rasul, apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin." Kalian mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir setiap selesai solat 33 kali. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kan ini amalan zikir, ikhwan, orang juga bisa melakukannya. Banyak orang solat di rumah. Bagi yang berpendapat lah ya, umpamanya solat jamaah itu sunnah muakkad bagi dia. Tapi bagi yang berpendapat solat jamaah itu wajib ke masjid kan? Tapi bagi yang berpendapat orang-orang yang mengatakan solat jamaah itu sunnah muakkad, kemudian dia solat di rumah, atau mungkin wanita-wanita yang tidak bisa ke masjid, dia bisa mengambil pahala haji seperti pahala orang-orang kaya yang berhaji kan? Dengan cara apa? Baca saja tasbih, takbir, tahmid 33 kali kan, maka dia sudah mendapatkan pahala haji secara sempurna. Mudah, karena orang berzikir itu tanpa harus menggerakkan badan. Duduk saja kita katakan subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua orang bisa melakukannya, ikhwan. Makanya zikir itu amalan ringan yang tidak berbiaya, tidak bertenaga, dan tidak dilingkupi waktu dan juga tempat. Semua orang bisa berzikir, anak-anak bisa berzikir, orang tua bisa berzikir, laki-laki bisa berzikir, perempuan bisa berzikir, semua orang bisa berzikir. Tapi lihat amalannya luar biasa. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, lebih ringan lagi. Saya ingin mendapatkan pahala haji, ada lagi lebih ringan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan saudaranya supaya bisa haji. Umpamanya antum punya saudara, mungkin kalau antum haji mustahil lah, gaji saja tak cukup, jangankan haji, mau jalan-jalan ke Barelang pun tak bisa. Ya. Mau makan enak saja di restoran itu tak bisa gitu. Paling tinggi ya nasi uduk, mie ayam gitu. Tapi antum punya saudara, boleh jadi saudara antum itu kaya, tapi belum dapat hidayah pergi haji.
Maka antum doakan tuh, mendoakan saudara antum yang mungkin dilebihkan hartanya, dilebihkan dengan kekayaannya sehingga dia bisa haji. Cukup mendoakan saja, ya Allah, mudah-mudahan si fulan itu bisa haji dengan kekayaannya. Hanya mendoakan saudaranya supaya dia bisa haji, kemudian betul-betul dia haji. Maka kita yang mendoakan dia haji itu sama pahalanya. Kata Nabi SAW, da'watul mar'i mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaibi inda ra'si malakun yu'amminu ala du'aihi kullama da'alahu bi khairin qala amin walaka bi mithli. Doa seseorang itu mustajab kalau diberikan kepada saudaranya bi dhahril ghaib, ketika saudara yang antum doakan itu tidak tahu. Kita mendoakan itu dia tidak tahu, ya. Maka setiap seseorang di kepalanya ada malaikat mengaminkan doanya. Setiap dia doa kepada saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat akan mengatakan amin, dan engkau mendapatkan permintaan kepada saudaramu dengan permintaan yang sama. Jadi kalau doamu mendoakan haji, berarti engkau akan dapat pahala haji. Kalau doamu supaya saudaramu berumrah, maka engkau dapat pahala umrah. Dan begitu seterusnya. Cukup mendoakan saja. Itu kalau yang antum doakan satu orang itu setiap harinya. Bagaimana kalau antum doakan satu kampung? Ya Allah, mudah-mudahan satu kampung Beliung ini, gitu. Saya doakan semua haji. Orang Beliung datang untuk mendoakan. Rupanya adalah 1-2 orang yang haji itu. Antum dapat pahalanya itu. Karena setiap hari itu ada malaikat di atas kepala mengaminkan doa kita kepada saudara kita, dan apabila kemudian dia melakukan apa yang kita doakan, maka malaikat mengatakan walaka mithlu, maka engkau juga dapat pahala yang sama dengan dia. Nah, cukup berdoa saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa haji dalam rumah kita dengan cara apa? Birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada seseorang untuk berbuat baik kepada ibunya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, pahala berbuat baik kepada ibunya sama dengan haji, umrah, dan juga berjihad di jalan Allah. 3 pahalanya. Orang yang berbuat baik kepada orang tua, dia dapat pahala haji, dapat pahala umrah, dapat pahala jihad. Luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga jabrul khawatir wa qada'ul hawaijin nas. Kita datang menghibur saudara kita yang sedang kesulitan. Kita membantu saudara kita yang sedang kesusahan. Maka itu juga pahalanya sama dengan haji dan umrah. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, masyuka fi hajati akhika al-muslim khairun laka min hajatin ba'da hajat. Berjalan kakimu menuju saudaramu yang sedang kesulitan untuk kalian tolong, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan haji setelah haji. Orang ini sudah haji lagi, maka tidak perlu. Karena ada orang yang kepengen haji baru sudah haji, kan? Padahal ada tetangganya yang miskin, yang perlu bantuan kita. Maka kalau seandainya orang mengurungkan niat untuk haji, karena dia sudah haji itu, dia urungkan niatnya. Karena melihat masih banyak fuqara wal masakin, janda-janda miskin, orang-orang fakir, orang-orang yatim, dan begitu seterusnya, kita bantu mereka. Maka itu lebih baik dibandingkan pahala haji setelah haji. Tapi kadang-kadang orang tidak berpikir seperti itu, kan? Karena orang itu terpikir ingin menikmati dirinya sendiri masalahnya. Lain Ustaz, kalau pahala haji kurang nikmat, tapi kalau haji betul itu memang nikmat. Iyalah betul, ya. Tetapi bagaimanapun di sini, kalau kita membantu saudara kita ini, itu lebih baik dibandingkan haji, karena Anda sudah haji masalahnya. Ya. Maka ini juga pahala yang bisa menandingi ibadah haji.
Kemudian juga umroh di bulan Ramadan. Di zaman Nabi SAW ada sahabiah namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dia sedih gara-gara tidak bisa haji seperti suaminya Abu Talha dan putranya. Menangis dia kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Sulaim, bukankah kau sudah umrah di bulan Ramadan bersamaku? Kata Ummu Sulaim, ya. Maka Rasul mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersama. Artinya kan kalau kita tidak bisa haji karena biayanya membengkak, yang kedua haji hari ini, daftarnya hari ini, berangkatnya pula 20 tahun lagi, maka kita bisa berangkat umrah di bulan Ramadan, gitu maksudnya kan, biayanya lebih ringan. Yang kedua, bisa setiap tahun berangkat karena tidak ada pembatasan kan itu. Makanya Nabi SAW berikan pahala bagi orang umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi SAW. Ya, maka bisa seseorang itu setiap tahun dapat pahala haji, tidak harus menunggu seperti orang yang daftar haji 20 tahun lagi baru berangkat. Apalagi sekarang saya dengar dibatasi usia pula. Sudah daftar ya kan 10 tahun. Masalahnya daftarnya usia 70 tahun pula kan. Nanti ke 20 tahun itu berarti sudah 90 tahun tuh jatuhnya kan. Nah, pemerintah batasi umur, tak jadi haji dia kan. Tapi sekali lagi, tidak perlu kecil hati. Walaupun anda tak jadi haji, ada amalan-amalan yang bisa menandingi ibadah haji. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, niat ingin haji saja itu sudah dapat pahala haji. Niat kita ingin haji, hanya semata-mata niat kita ingin pergi haji, itu sudah dapat pahala haji. Seperti dengan cara apa? Dengan cara kita. Seperti yang kemarin kita sudah jelaskan kan, ada tetangga kita, dia pergi haji, pergi umroh enak kali, kayaknya tidak beban karena banyak uangnya. Kita pula tak ada uang, kayaknya mustahil kalau saya haji dan umroh. Tapi cukup mengatakan, ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun akan haji dan umroh seperti dia. Itu sudah dapat pahala haji dan umroh. Cukup mengatakan seperti itu, kan ringan sekali. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga tawakuf an idza'in nas afdalu hajjatin. Qala Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ma hajja wala ribat wala jihad asyad min habsil lisan. Seseorang berusaha untuk diam, tidak menyakiti orang. Lisan kita itu dikunci, tidak mau menyakiti orang, tidak dengan ghibah, tidak dengan namimah, tidak dengan kata-kata kotor, kata-kata hina, kata-kata merendahkan. Pokoknya berhenti. Dia tidak punya keinginan untuk menyakiti orang. Itu lebih afdal dibandingkan jihad, dibandingkan haji. Kata Fudail ibn Iyad, tidaklah pahala haji, tidaklah pahala jihad, tidaklah pahala orang yang menjaga perbatasan negara Islam, asyad, lebih besar pahalanya min habsil lisan, dibandingkan seseorang memenjarakan lisannya. Ini kata siapa? Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita memenjarakan lisan kita untuk tidak ghibah, untuk tidak namimah, untuk tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang santun, itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang haji. Karena banyak orang-orang yang haji itu pulang lisannya pula tak seperti Pak Haji atau Bu Hajah kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga termasuk amalan yang amalan itu juga bisa sebanding bahkan lebih dibandingkan ibadah haji. Kemudian juga termasuk sholat Jumat, termasuk juga menghadiri sholat Jumat. Berdasarkan perkataan Sa'id bin Musayyib, seorang pemimpin tabi'in, syuhu anna syuhudaka lis-salatil jum'ah ya'dilu hajjata tatawwi. Hadir kamu di sholat Jumat itu sebanding dengan haji sunnah. Maksudnya haji sunnah itu haji setelah haji. Kalau haji pertama kan wajib, kalau haji lagi itu sunnah, haji lagi sunnah itu. Karena haji itu wajib satu kali saja. Kalau dia ulangi lagi hajinya 2 kali, 3 kali, itu hukumnya sunnah saja.
Lah kata Sa'id bin Musayyib, kalau seandainya kita hadir di sholat Jumat itu, maka itu sebanding dengan orang yang melaksanakan haji sunnah, artinya haji setelah haji. Dan Sa'id bin Musayyib seorang ulama tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Dia menikah dengan salah satu putri daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini termasuk juga ada wajibatil wadifati wal watani wad dini wan nasi afdalu hajjah. Melaksanakan kewajiban seperti Anda ingin menafkahi keluarga. Keluar itu betul-betul bekerja ingin menafkahi keluarga. Ya. Atau membela watan, membela negara, atau membela agama. Ya. Maka itu afdal dibandingkan haji. Jadi kalau seandainya kita ini keluar rumah, ada yang kerja ngangkut galon gitu ya, ada yang kerja ya aluminium, ada yang kerja cincau, jualan cincau, ada yang kerja tukang bangunan, ada yang kerja. Pokoknya niat keluar rumah itu memang ingin menafkahi keluarga. Maka keluarnya itu lebih afdal dibandingkan haji itu. Itu kata para ulama seperti itu. Jadi lihat, sebenarnya kalau orang itu cerdas, banyak sebenarnya pahala-pahala yang kita dapatkan dan sebanding dengan pahala haji dan umrah. Tetapi sekali lagi semua tawakuf kepada niat-niatnya. Harus diniati gitu. Kalau hanya keluar gitu saja nggak dapat apa-apa lah ya kan. Harus dari rumah itu sudah ada niat tuh, seperti orang datang sholat subuh atau datang sholat 5 waktu atau datang bertasbih atau umrah di bulan Ramadan, harus ada niat kita ingin dapat pahala haji. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu ditentukan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan diganjar sesuai dengan niat yang diniatkan dia. Ini diantara amalan-amalan yang sebanding dengan haji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.